General Manager yang sudah hadir juga di kegiatan launching beasiswa tangguh batch kedua. Selanjutnya juga kita ucapkan terima kasih atas kehadiran pemateri Bapak Arif Roshid Hasan yang sudah bergabung juga. Terima kasih Pak. Beliau adalah komisaris independen termuda ya yang ada di negeri ini, komisaris independen di Bank Syariah Indonesia. Nanti sama-sama kita akan mendengarkan cerita atau materi yang akan beliau sampaikan. Semoga materi ataupun sharing yang beliau sampaikan itu akan memberikan cakrawala ilmuwan kita terbaru. Selanjutnya juga kami ucapkan terima kasih kepada mitra beasiswa tangguh batch kedua ini. Ada perwakilan dari EMP Malaka Strait, ada juga perwakilan dari Universitas Bakri, ada juga perwakilan dari Minarak Berantas Gas Indonesia, perwakilan juga dari Kangian Energi Indonesia, serta perwakilan dari Citra Palu Mineral bersama Bumi Resource Mineral. Beranjak kepada kegiatan selanjutnya, mari sama-sama kita memulai kegiatan yang berkah ini dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembacaan tilawah Quran yang akan disampaikan oleh saudara kita, saudara Ari, yang alhamdulillah sudah bergabung kepada di diskusi kita hari ini. Silakan Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل فبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada saudara Haryat Mono yang sering kita panggil sebagai Ari. Terima kasih atas pembacaan tilawah. Semoga yang membaca dan juga yang mendengarkan mendapatkan amal dan juga kemudahan-kemudahan dan serta hatinya terketuk untuk senantiasa dekat kepada Allah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Arif Roshid yang sudah hadir di kegiatan hari ini. Terima kasih Pak Arif
Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita beranjak ke kegiatan selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para peserta mohon untuk diaktifkan kamera, sama-sama kita menghormati dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik. Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian yang sudah bersama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Beranjak ke kegiatan selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Teguh Ananta Wikrama. Assalamualaikum Pak Teguh. Ya, Waalaikumsalam. Tadi masih di mute saya. Baik Pak Teguh, apakah? Sudah. Alhamdulillah sudah. Silakan Pak Teguh untuk menyampaikan sambutan Bapak. Ya, terima kasih. Sahabat-sahabat saya dari Bumi Resources, Citra Palu Mineral, Kangen Energi, EMP, Universitas Bakri, Bakri Pipe, para pimpinan perusahaan yang hadir, sahabat saya sama-sama alumni HMI, Mas Bro Arif Roshid, Dewan Pembina, Pengawas, Pengurus Bakri Amanah, para Dewan Pengawas Syariah, juga para penerima beasiswa tangguh batch 1, batch 2, dan insan pers yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala isrofi anbiya wa mursalin wala ili washabihi ajmain amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, sungguh kita harus mengucapkan puji dan puji pada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa berkumpul sehat semua di sini. Itu sesuatu yang sangat mahal belakangan ini. Kita juga harus bersyukur kita masih bisa hidup dengan lengkap badan tubuh kita, saudara-saudara kita, karena banyak saudara-saudara kita juga yang sudah kehilangan orang tua, kehilangan sahabat-sahabatnya. Sekedar informasi saja bahwa beasiswa tangguh ini sudah diluncurkan dari tahun 2019 dengan memberikan beasiswa kepada 15 orang penerima manfaat dari 10 universitas. Dan pada saat itu masih terbatas di wilayah Jawa Barat, Jakarta, dan Banten. Akan tetapi karena pandemi, kemudian program batch 2 terpaksa harus ditunda dan baru kita bisa lakukan lagi sekarang dengan dukungan 6 lembaga perusahaan di kelompok usaha Bakri. Alhamdulillah dari beberapa penerima beasiswa tangguh, 6 orang sudah menyelesaikan studinya, sudah bekerja, bahkan ada yang melanjutkan ke jenjang S2 dan S3. Salah satu yang kami banggakan adalah Rizky Nur Maharani, sekarang S2 di Nanyang University Singapura, M. Adrian yang sedang S2 dan S3 di IPB melalui jalur beasiswa,
juga Usep Mulyadi yang menjadi staf ahli Ketua DPRD Bandung. Kali ini beasiswa tangguh batch 2 akan diberikan kepada 15 mahasiswa dari 9 universitas di Riau, Jakarta, Madura, Sidoarjo, hingga Palu. Harapan kami di kelompok usaha Bakri agar program ini mampu melahirkan pemimpin-pemimpin tangguh menuju Indonesia emas, karena kita sama-sama tahu bahwa kita menuju sebuah era di tahun 2045 di mana ini akan menjadi era yang luar biasa bagi Indonesia jika kita mampu menyediakan sumber daya manusia yang tangguh. Sedangkan dari internal kami, dari perusahaan di kelompok usaha Bakri, kita ingin terus-menerus memberikan kemanfaatan sesuai dengan trimatra kami, yaitu keindonesiaan, kebersamaan, dan kemanfaatan. Kami sangat ingin bahwa kehadiran kami, kelompok usaha Bakri, dimanapun kami berada, bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia. Dan itu tercermin dari setiap langkah yang kami lakukan di keseharian kami, di mana kita berusaha memberikan manfaat kepada sekeliling kami. Kepada saudara saya, Pak Arif, mudah-mudahan kami bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat nanti dengan sharingnya. Semoga nanti ke depannya kita bisa bekerja sama lebih erat untuk menumbuhkan sumber daya manusia yang tangguh sehingga Indonesia bisa muncul sebagai bangsa pemenang. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Teguh. Tadi sudah menyampaikan sambutan mewakili keluarga Bakri Amanah. Untuk diketahui bahwa beasiswa tangguh ini memang di awal kemarin yang sudah sempat disampaikan Pak Teguh, untuk batch pertama itu ada di 3 provinsi. Alhamdulillah di batch kedua ini sudah berhasil merambah kepada provinsi-provinsi lain di Kepulauan Sumatera, di Kepulauan Sulawesi, dan juga di Provinsi Jawa Timur, dan juga di Madura. Harapannya memang ke depan mohon doa juga kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir bahwa beasiswa tangguh ini lebih berkembang dan kemudian lebih banyak lagi mahasiswa Indonesia yang terbantu guna untuk mewujudkan yang Pak Teguh sampaikan tadi, Indonesia emas. Baik, terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Pak Teguh. Selanjutnya kita beranjak kepada kegiatan inti ya teman-teman semuanya. Yang sudah kita ketahui bahwa kegiatan hari ini selain kemudian launching beasiswa tangguh juga akan ada webinar publik yang kita menghadirkan Bapak Arif Rosyid Hasan yang kita ketahui bahwa beliau saat ini menjadi komisaris independen Bank Syariah Indonesia. Kalau teman-teman Google misalkan googling gitu ya, ketika mengetik namanya Bapak Arif Rosyid Hasan, beliau adalah salah satu pemuda Indonesia yang berpengaruh dan juga harapannya beliau juga bisa menyampaikan ilmunya, sharing ilmunya juga di kegiatan hari ini kepada kita semua. Harapannya memang ke depan dapat juga mendapat cakrawala keilmuan baru dari beliau. Untuk diketahui bahwa Bapak Arif Rosyid ini sebelum kita beranjak mendengarkan pemaparan beliau, beliau juga dulu sebelum posisi sebagai komisaris, beliau juga sempat di tahun 2013 ketua PBHMI. Kemudian juga beliau aktif di Pemuda Islam dan juga Dewan Masjid Indonesia, serta beliau juga bagian dari penggagas Rabu Hijrah dan juga pendiri dari Koperasi Pemuda Islam dan juga pendiri juga aktivis milenial dan Suropati Sindiket. Begitu banyak kegiatan yang bermanfaat sudah beliau lakukan. Untuk itu tanpa berpanjang kata lagi kita sapa terlebih dahulu kepada Bapak Arif Rosyid. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Apa kabar? Ya, alhamdulillah Pak. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan sudah hadir di kegiatan hari ini ya Pak Arif. Oke. Iya, sama-sama. Alhamdulillah. Saya kalau mendengar Pak Arif itu dari para senior-senior gitu kan, yang biasanya kita kalau sapa akrabnya kan Kak Arif ya Pak. Perkenankan saya. Ya, boleh. Siap. Memanggil Pak Arif menjadi Kak Arif ya, supaya juga lebih akrab gitu kan.
Ya. Background beliau juga sudah ditulis menuju top 10 dunia Indonesia gitu Pak. Amin, amin. Amin, amin. Baik, dipersilahkan mungkin kepada Pak Arief bisa menyampaikan Ya. materi di kegiatan kita hari ini. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat-Nya sehingga kita semua diberi kesehatan untuk bisa hadir. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada baginda Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik pada keluarga, sahabat, dan semua kita yang istiqomah hingga akhir zaman. Yang kami hormati, kami muliakan senior kami Pak Teguh Ananta Wikrama yang tadi sudah menyampaikan sambutannya di awal. Mudah-mudahan bisa silaturahim ya Pak Teguh dalam secara offline kalau pandemi juga sudah relatif normal. Pak Setiadi dan seluruh ya para bapak ibu ya yang hadir maupun teman-teman saya yang merupakan ya peserta atau penerima beasiswa tangguh dari Amanah Bakri. Jadi ketika saya diminta untuk bisa sharing dan ini tuh dari Amanah Bakri, saya mengingat banyak sekali kebaikan dari Bang Ical ya waktu saya Ketua Umum Pengurus Besar HMI. Waktu itu juga barengan dengan Bang Taufan ya, Bang Taufan sekarang Ketua Kepala BES Kadin, Badan Ekonomi Syariah Kadin. Nah, saya juga alhamdulillah ikut bareng beliau. Nah, alhamdulillah ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang hadir, saya izin menyampaikan beberapa hal mungkin ya terkait pengalaman, mungkin juga secercah sedikit pengetahuan ya tentang apa-apa saja yang menurut saya penting ya buat tema yang kita angkat pada pagi yang berbahagia ini. Bisa dibantu share screen? Bahan saya ada ya moderator. Oke. Ya. Next aja. Nah, jadi developing the next generation of Indonesian leader kan. Jadi harapannya teman-teman peserta beasiswa Amanah Bakri ini tentu ya tidak hanya sekedar memperoleh fasilitas beasiswa ya dari Amanah Bakri, tapi tentu ya yang diharapkan oleh pemberi beasiswa, teman-teman setelah ini bisa menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang gitu. Teman-teman harus menjadi harapan ya. Teman-teman melanjutkan ya tongkat estafet ya kepemimpinan dan benar-benar teman-teman bisa berkontribusi yang nyata terhadap bangsa dan negara kita. Jadi di awal saya pengen sedikit ya menjelaskan tentang pentingnya sebuah wadah ya, dan saya kira karena beasiswa Amanah Bakri ini sejak 2019 tentu ada wadahnya kan. Nah pentingnya kita berada di wadah atau sebuah organisasi itu tentu harus punya manfaat gitu ya. Di banyak kesempatan saya cerita gitu. Ketika saya dikasih kesempatan sharing ke teman-teman organisasi ya maupun ya seperti pada pagi hari ini misalnya penerima beasiswa, saya selalu menekankan begitu pentingnya kita ada di tengah-tengah ya organisasi yang bisa ikut ya mengangkat kita ya, bisa ikut berkontribusi terhadap diri kita, dan karena organisasi itu kebermanfaatan kita semakin luas ya. Sebagaimana konsep jamaah
ya tentu saja kita sebagai manusia itu akan selalu, ya fitrahnya itu akan selalu membutuhkan manusia yang lain. Dalam Al-Quran juga kan jelas ya, terminologi manusia sebagai makhluk sosial kan. Sehingga dibutuhkan ya kerjasama dengan satu sama lain ya antar manusia. Itulah kenapa butuh wadah ya, dan seperti wadah Amanah Bakri ini, nah itu tentu punya tujuan kan gitu. Nah sehingga dalam organisasi ini ya kita perlu ya menekankan dalam diri kita semua bahwa kita mesti ada ya di dalam sebuah wadah yang bisa mengakselerasi ya kemampuan, kapasitas, ya soft skill, ya dan seterusnya. Sehingga dalam teorinya Peter Senge, ya ini dulu waktu saya kuliah di UI S2, ya saya dapat ini 3 SKS gitu ya tentang learning organization. Nah, yang pertama adalah system thinking. Jadi yang teman-teman butuhkan ya ketika ada dalam sebuah organisasi yakni keterhubungan ya atau saling ketergantungan antara manusia ya terhadap proses untuk bekerja secara bersama-sama. Jadi ketika teman-teman sudah ada dalam wadah misalnya Amanah Bakri ya contohnya ya tentu setelah itu teman-teman diharapkan juga ya bisa belajar ya dalam berbagai organisasi yang lain misalnya. Nah sehingga dalam sistem thinking ini diharapkan ya teman-teman semua punya saling ya keterhubungan agar tujuan yang diharapkan dari wadah ini ya, dari dari komunitas ya atau apapun itu bisa kita sama-sama wujudkan kan. Dalam agama kita dijelaskan ya bahwa berjamaah itu selalu jauh lebih baik daripada kita bekerja sendiri gitu kan. Jadi sekali lagi berjamaah ya atau bekerja bersama, sekarang mungkin diksinya ya kolaborasi lah ya. Kalau Bung Karno dulu bicara tentang gotong royong gitu. Ya, kalau Islam kan mengajarkan tentang konsepsi berjamaah. Nah, itu menjadi sangat penting ya buat kita bersama. Kemudian yang kedua, personal mastery ya atau komitmen ya di dalam proses belajar dan saling membangun itu. Jadi tentu saja komitmen ini yang tentu teman-teman juga perlu pegang teguh ya. Misalnya bahwa teman-teman penerima beasiswa tidak boleh ya melakukan hal-hal yang bisa membuat ya misalnya pemberi beasiswa kalian ini jauh ya dari apa yang diharapkan gitu ya. Gitu dan seterusnya. Jadi komitmen untuk belajar ya, komitmen untuk mengupgrade kapasitas itu memang sangat dibutuhkan ya. Ya bahkan kan kita menjadi kewajiban kita misalnya sebagai seorang muslim juga untuk bisa atau mungkin juga agama-agama yang lain lah gitu ya. Itu mengajarkan kita untuk selalu ya tiap hari belajar gitu. Kalau pepatah yang sangat terkenal itu kan semua tempat adalah sekolah, semua orang adalah guru gitu. Jadi begitu pentingnya komitmen teman-teman semua untuk terus ya belajar dan circle yang ada itu untuk saling mendukung gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga juga tentu saja kita teman-teman sekalian harus ya punya juga team learning gitu ya. Jadi sharing pengetahuan ya. Saya sampai hari ini misalnya berinteraksi dengan setidaknya membina ya atau berkolaborasi lah dengan 35 sampai 40 sekian mungkin ya organisasi atau inisiatif kolaborasi, dan di organisasi itu kita bisa saling sharing pengetahuan pengalaman. Kemarin saya diundang misalnya sama teman-teman ketua-ketua OSIS ya atau forum OSIS DKI ya, ada puluhan lah OSIS yang datang gitu ya, dan pesertanya ratusan. Nah, saya pun sama mereka selalu merasa bahwa ada sesuatu yang saya nggak tahu gitu, sehingga saya butuh misalnya berdiskusi ya
butuh sharing sama mereka, pengalaman, pengetahuan mungkin ya, kalau pengalaman saya punya lebih, tapi pengetahuan ya belum tentu mereka saya selalu lebih punya daripada mereka ya, karena mereka juga hidup di dunia yang berbeda sehingga mereka tentu saja punya ya pengetahuan dan pengalaman. Jadi dibutuhkan team learning. Kemudian yang keempat, mental models ya. Jadi mental models ini yang juga ya teman-teman kita harapkan semua jadi punya kapasitas ya untuk terus beradaptasi ya. Ya karena kan kalau nggak salah kata Darwin ya, manusia yang sukses itu bukan yang apa namanya, tapi mereka yang bisa beradaptasi gitu ya. Kalau yang sekarang mungkin ya sukses itu bukan tinggi jabatannya ya, bukan yang banyak jabatannya dan seterusnya, tapi seberapa besar ya mereka kebermanfaatannya buat masyarakat luas, buat orang lain. Mereka harus bisa beradaptasi misalnya juga terhadap situasi sekarang ya. Sekarang kita sering sebut dengan era VUCA ya, nanti kita bahas lebih detail mungkin. Dan terakhir ini yang paling penting juga ya, share vision ya. Bagaimana visi yang jelas dan bagaimana keyakinan kita terhadap organisasi ini bisa mengantarkan kita ke sana. Jadi komitmen yang teman-teman sudah dapatkan ya di awal sampai akhirnya teman-teman terpilih ya memperoleh beasiswa ini, itu harus teman-teman pegang betul gitu. Karena dengan visi bersama itulah teman-teman bisa akan sampai ya ke cita-cita yang begitu besar ya dari organisasi, atau mungkin lebih khusus dari pemberi beasiswa teman-teman ya, Amanah Bakri. Next. Bisa di next. Nah, teman-teman sekalian, saya pengen juga menjelaskan sedikit ya. Ini datanya World Economic Forum ya. Teman-teman bisa ketik sendiri ya. 10 skills yang diharapkan ada sama semua manusia ya. Ini versinya World Economic Forum. Dan kalau kita lihat ya di 10 skill ini ya di tahun 2020 itu hampir semua teman-teman ini butuhkan, dan ini hampir semua juga teman-teman mungkin agak sulit temukan di ruang-ruang formal kuliah ya. Sehingga tadi ya pentingnya teman-teman selalu memperluas ya jejaring ya, membuka kesempatan-kesempatan untuk bersilaturahim ya, kemudian belajar berproses di organisasi manapun, baik itu yang internal sifatnya maupun yang eksternal, itu bebas saja sekarang. Tapi yang pasti bahwa teman-teman sangat membutuhkan ini kalau tadi ya kita bicara bagaimana teman-teman bisa beradaptasi di masa yang akan datang. Nah, misalnya nih ya, saya yang alhamdulillah dulu 2010 ketika saya selesai dokter gigi, saya mengabdi ya 2 tahun misalnya, menginisiasi menjadikan satu praktek dokter gigi jadi klinik percontohan misalnya di BPJS Kesehatan dan seterusnya. Nah, tapi seiring berjalan waktu ternyata 2 tahun setelah itu saya kemudian diamanahkan ya sebagai ketua umum PBHMI. Tentu saja ya hidup itu kan selalu pilihan. Akhirnya saya coba berhenti gitu ya, mengakhiri karir saya sebagai dokter gigi dan kemudian bisa fokus ke tugas saya. Sampai 2013 itu Pak Dahlan Iskan waktu itu Menteri BUMN juga memberi kesempatan sebenarnya. Jadi saya dapat komisaris itu bukan baru sekarang ya. Dulu kesempatannya sudah ada, usia saya 25-26 tahun gitu. Tapi saya sampaikan ke Abah Dahlan, ya Pak Dahlan Iskan, ya waktu itu Bang Ical Menko kalau nggak salah ya. Saya sampaikan ke Abah Dahlan, Abah, saya mungkin perlu fokus dulu gitu, sebagai ketua HMI. Dan alhamdulillah kesempatan itu datang lagi 2020 kemarin. Nah, sebagai komisaris di Bank Syariah Indonesia. Jadi
proses adaptasi ya terhadap amanah ya atau posisi yang diberikan itu alhamdulillah juga saya tidak mengecewakan lah gitu ya. Sekitar 2 minggu yang lalu ya Bank Indonesia di pertemuan tahunannya dihadirin, dinonton live ya di hampir seluruh kantor perwakilan BI, dihadiri oleh presiden dan lain-lain. Saya satu dari 4 ya yang orang yang memperoleh penghargaan ya sebagai tokoh penggerak ekonomi syariah terbaik. Jadi itu yang alhamdulillah saya syukuri ya. Sebelumnya tentu ya sebagai komisaris bank kita mesti lolos fit and proper test misalnya. Nah, itu menurut saya ya tidak mungkin ya saya bisa dapatkan di ruang-ruang, karena dulu waktu kuliah di misalnya di FKG kan nggak mungkin saya diajarin tentang perbankan syariah gitu kan, nggak kontekstual gitu. Tapi alhamdulillah ketika saya diamanahkan itu dan saya merasa bahwa saya punya 10 skill ini, alhamdulillah gitu ya, berbagai proses yang saya hadapi di depan saya bisa lewatin semua dengan baik. Bahkan tadi bonusnya memperoleh penghargaan dari Bank Indonesia kan sebagai bank sentral ya yang benar-benar bisa menjadi ukuran ya bahwa apa yang selama 1,5 tahun ini saya lakukan itu bisa dinilai ya konkret mungkin dan seterusnya. Jadi teman-teman sekalian ya apapun ya pilihan hidup kita semua, saya dan teman-teman sekalian ya khususnya para penerima beasiswa ini ya mesti ditanamkan dalam diri kita semua bahwa 10 skill ini sangat dibutuhkan dimanapun kita berada ya. Misalnya kompleks problem solving ya, bagaimana kemampuan memecahkan masalah gitu ya. Kalau mungkin saya tetap menjadi dokter dan mungkin akan jadi kepala puskesmas, mungkin saya akan juga menemukan gitu masalah-masalah yang ada gitu. Sehingga saya harus selalu memutuskan masalah itu. Ya, kemudian kemampuan berpikir kritis kan ini juga penting ya buat teman-teman sekalian. Bagaimana kapasitas berpikir kritis ini juga ada. Bagaimana kreatif ya selalu melihat ya berbagai peluang-peluang yang ada sebagai sebuah kesempatan ya untuk terbang. Kemudian people management ini tentu saja juga penting ya. Dan 10 skill ini ya itu teman-teman hanya dan akan bisa teman-teman dapatkan secara baik kalau teman-teman karena ini juga butuh jam terbang ya, dia bukan proses yang seperti mungkin proses membalikkan telapak tangan ya, ini perlu selalu diasah ya, misalnya kemampuan mengambil keputusan, kemampuan bernegosiasi ya, kemampuan berpikir kritis tadi dan seterusnya. Jadi ketajaman dari 10 skill ini itu seperti pisau ya, yang harus berulang-ulang digunakan, dipakai, diasah ya, sehingga kita benar-benar bisa tadi beradaptasi dimanapun kita berada. Yang sekali lagi menjadi sangat penting ya, apapun yang akan menjadi pilihan profesi kita, itu sebesar-besarnya harus kita dorong ya untuk agenda kemaslahatan. 3 hal yang selalu saya sampaikan ke teman-teman ya, saya bisa sampai berada di titik ini misalnya ya komisaris di usia 35 tahun di bank syariah ya terbesar di Indonesia ya, karena pertama saya selalu percaya ya bahwa kita hanya boleh bergantung kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Kemudian yang kedua, keyakinan saya juga bahwa ketika kita menolong agamanya, niscaya Tuhan yang akan mengangkat dan mengangkat kedudukan kita ya. Dan yang ketiga, tadi saya berulang-ulang sampaikan bahwa dimanapun kita berada, apapun pilihan jabatan dan profesi kita, itu harus sebesar-besarnya untuk kita gunakan untuk kemaslahatan orang banyak. Jadi, karena sebaik-baik manusia katanya adalah mereka yang paling besar manfaatnya. Nah, itu yang selalu menjadi pegangan saya. Ya, dan saya sekali lagi bisa memperoleh itu karena pengalaman belajar ya di berorganisasi ya. Sekarang saya di Kadin, saya juga di HIPMI, saya juga di Majelis Ulama Indonesia, di Masyarakat Ekonomi Syariah, di Dewan Masjid Indonesia ya, dan banyak sekali organisasi-organisasi lain yang saya ikuti dan juga akhirnya buat ya berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Next.
Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa kita ada di tengah situasi yang serba tidak pasti ya. Jangankan kita menanyakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Pertanyaan sederhana aja deh ya. Ditanya misalnya siapa ya, teman-teman coba tanyalah ya, presiden kita atau bahkan presiden yang ada di luar sana gitu, Joe Biden atau siapapun. Kapan misalnya pandemi Covid ini akan berakhir gitu. Semua akan kesulitan menjawab itu ya. Belum kita dapat lagi isu akan ada jenis mutasi yang baru ya dari virus ini dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ya kita memang ya dituntut selain memiliki 4-10 skill tadi itu ya mesti memahami bahwa era sekarang ini sudah jauh berubah gitu dibanding era-era sebelumnya. Ya bahkan sebelum 98 ya dulu 45 ya apalagi cuma tahun 2000 misalnya 2010 dan seterusnya semua udah jauh berubah. Sehingga kemampuan adaptasi memahami ya era VUCA ini volatility, uncertainty, ya, complexity dan ambiguity ini mesti kita pahami. Ya, karena dengan seperti itulah kita bisa menempatkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Saya jadi ingat pesannya Kiai Haji Ali Yafi, ya, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang keempat kalau nggak salah. Beliau waktu saya tanya, ya kebetulan masih keluarga, masih kakek saya nanya, Kiai, apa sih yang kita butuhkan ya anak muda ya, di tengah situasi yang serba tidak pasti sekarang. Beliau cuma menitipkan 3 hal. Arif, anak muda itu cuma butuh 3 hal katanya. Pertama, anak muda itu harus tahu diri. Ya. Kedua, harus tahu menempatkan diri. Dan ketiga, harus tahu membawa diri. Jadi sesederhana itu kata beliau. Tahu diri, tahu membawa diri, dan tahu menempatkan diri. Dan kalau kita merujuk ya kata sahabat ya, Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah dia bilang siapa yang mengenal dirinya maka niscaya dia akan mengenali Tuhannya. Jadi kemampuan mengenal diri ini itu menjadi sangat penting ya untuk kita sadari ya apa yang menjadi kekurangan kita dan apa yang menjadi kelebihan kita. Kita mempertajam apa yang menjadi kelebihan kita dan kekurangan kita sebisa mungkin tutupi dengan misalnya bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang bisa menutupi itu. Nah, kemudian yang kedua misalnya tahu membawa diri. Ya. Saya sebagai orang baru di perbankan syariah itu selalu ya misalnya nih ya kita ada pertemuan informal atau ngopi-ngopi dengan direksi misalnya atau dengan komisaris yang lain gitu ya usia saya jauh di bawah misalnya direksi padahal saya mengawasi dan menasihati tapi saya harus tahu ya menempatkan diri saya di situ saya harus tahu kapan saya misalnya belajar sama mereka ya sebagai senior di perbankan kapan saya harus juga memposisikan diri saya menjaga kewibawaan komisaris di depan mereka gitu dan tahu menempatkan diri ini juga penting ya saya waktu awal-awal diminta Pak JK di Dewan Masjid ya berhadapan dengan hampir semua kiai kan gitu jadi kalau bedanya Dewan Masjid dengan ormas yang lain kalau Dewan Masjid biasanya setelah mereka di Muhammadiyah di NU baru masuk Dewan Masjid nah bayangkan bagaimana sepuhnya kiai bagaimana ketokohan kiai itu tapi alhamdulillah saya bisa membawa diri bisa menempatkan diri kepada kiai-kiai ini untuk ya mendeliver semua tugas dan peran saya misalnya sebagai ketua komite pemuda waktu itu. Nah, alhamdulillah semua happy ya. Jadi tahu diri, tahu menempatkan diri dan tahu membawa diri ini mungkin bisa jadi modal ya teman-teman semua menghadapi era yang serba tidak pasti seperti sekarang ini kan volatility, uncertainty, ya kompleks juga dan ambiguity ya. Jadi itu mungkin salah satu modal. Next. Moderator saya sampai jam berapa, moderator? 11, Kak. 11 ya, oke. Dikit lagi berarti. Nah, teman-teman sekalian, ya ini ada 2 mindset juga yang perlu teman-teman pahami juga ya, dan mungkin teman-teman juga sudah sering baca ya. Perbedaan dengan growth mindset dan fixed mindset. Nah ini
juga yang selalu di banyak kesempatan ketika saya berinteraksi dengan banyak senior-senior ya, saya selalu menyampaikan ya pada mereka bahwa menghadapi teman-teman atau kelompok-kelompok muda ini itu sangat jauh sekali pendekatannya dengan menghadapi mungkin generasi senior-senior kita gitu kan. Kalau sekarang ya banyak sekali teman-teman itu yang memang ya sudah punya growth mindset ya, dan saya harapkan juga seluruh peserta dari beasiswa Amanah Bakri punya yang sama gitu ya. Ketika Anda gagal, ya kegagalan itu bukan sebagai keterbatasan teman-teman gitu ya terhadap kemampuan kalian, tapi kegagalan itu justru malah menjadi peluang untuk teman-teman tumbuh misalnya. Ya, kemudian ya saya bisa belajar ya, I can learn to do anything I want. Jadi saya bisa belajar apapun yang saya mau. Misalnya saya harus tes jadi komisaris itu tes 4 kali gitu. Nah, jadi ini yang diharapkan ya kepada kami ya, kepada kita semua ya, bahwa kita ketika kita pengen sukses kita harus bisa ya belajar ya untuk melakukan ya apapun yang kita mau gitu. Jadi harus bisa gitu menghadapi semua tantangan, menerima semua tantangan gitu ya. Apalagi sesuai dengan passion kita gitu. Jadi sekali lagi growth mindset ini menjadi sangat penting ya buat kita semua untuk menghadapi hari-hari yang akan ada di depan kita gitu. Jadi kalau dulu kritikan itu dianggap sebagai sifatnya sangat personal dan seterusnya. Nah, kalau di growth mindset ya kritik itu sebagai hal yang konstruktif saja gitu ya. Ada feedback itu jadi konstruktif, itu jadi asupan ya, gizi ya kalau di kesehatan ini sebagai obat lah yang mungkin bisa menyembuhkan kita gitu. Next. Nah, teman-teman sekalian, ini juga satu hal yang menarik ya, bahwa di tahun ini ya dan mungkin di tahun-tahun yang akan datang, Indonesia benar-benar sudah punya ya, sudah besar sekali jumlah anak mudanya gitu ya. Jadi kalau kita lihat generasi milenial, Gen Z dan post Gen Z itu jumlahnya sudah sekitar 65%. Artinya 6 dari 10 ya generasi muda kita dari penduduk Indonesia adalah mereka yang berusia muda. Ya sudah lebih dari setengah ya anak-anak muda di Indonesia ini. Sehingga memang ya kejadian-kejadian secara ekonomi, politik, budaya itu akan sangat ditentukan oleh mereka yang muda. Jadi wajar kalau sekarang misalnya Pak Jokowi ini memberi kesempatan ya kepada anak-anak muda. Ya, ada yang jadi menteri ya, Mas Nadiem, ada yang misalnya dikasih kesempatan jadi direksi, jadi komisaris ya, ada yang jadi staf khusus ya, dan seterusnya. Karena memang mau nggak mau ya kita sudah ada di era transisi ya, bagaimana hampir seluruh ya kayak di Bank Syariah Indonesia juga 73% pegawainya itu milenial semua gitu. Jadi memang ini nggak bisa kita hindarkan. Nah pertanyaannya kemudian milenial atau anak muda sejenis apakah yang dibutuhkan kan gitu. Ya tentu ya kita harapkan setelah teman-teman memperoleh beasiswa sekali lagi dari Amanah Bakri, teman-teman menjadi manusia atau menjadi anak-anak muda pilihan ya, teman-teman sudah mengikuti seleksi dan lain-lain. Nah tentu saja setelah itu apalagi yang teman-teman bisa diharapkan kan begitu. Ya tentu saja Amanah Bakri sangat senang gitu kalau para penerima beasiswanya bisa sukses di ruang-ruang pengabdian manapun. Nah catatannya tadi ya kita mesti memahami berbagai kesempatan ya era yang kita hadapi di depan dan mesti mengetahui skill-skill apa yang harus kita upgrade gitu sehingga kita bisa benar-benar menjadi sebuah kekuatan ya kan. Kalau ini secara kuantitatif sudah jadi kekuatan kan, tinggal kualitasnya nih. Nah ini yang menjadi pekerjaan rumah kita semua untuk menjawab itu. Next. Nah ini bagaimana pemuda merespon tantangan ya, Pak Jokowi menyampaikan
di situasi sulit sekarang ya kita tidak boleh melupakan agenda-agenda strategis bangsa kita. Ya, next saja. Nah, kemudian kalau kita dulu refleksikan ya 1908 ya bagaimana kalau kita lihat ini kan jumlahnya nggak nyampe 30-an ini 20 sekian gitu kali ya. Nah, sekarang generasi kita itu udah jutaan tadi ya. Sehingga memang ya yang kita butuhkan ya bagaimana berbagai inovasi pikiran dari anak-anak muda itu harus dampaknya jauh lebih besar ya. Masa kita kalah dengan sejarah yang lalu kan gitu. Saya selalu nggak mau ya kalah dengan sejarah yang sudah dibuat oleh founding father dan seterusnya ya. Saya akan selalu bertanya ya apa yang harus saya lakukan ya. Kan katanya Roosevelt kalau nggak salah atau Bung Karno juga lah kalau di Indonesia ya. Jangan tanyakan apa yang bangsamu bisa berikan kepada kalian ya. Tapi tanyakan selalu apa yang kalian bisa kontribusikan buat bangsamu. Itu. Next. Nah, termasuk ini misalnya ya, waktu itu saya iseng nih sama teman-teman ya. Karena kita waktu itu 20 Mei kalau nggak salah ya 2017 atau 2018 kita selalu kan setiap peristiwa Mei itu akan selalu kita digiring ya ke foto-foto mahasiswa yang naik gedung kura-kura di DPR gitu. Tapi sekarang kan udah nggak relevan gitu ya. Ya kalau memang isunya krusial mungkin boleh gitu. Tapi kan sekarang kita sudah masuk di era demokratisasi kan gitu. Jadi pemimpin itu sudah dipilih oleh rakyatnya atas kehendak rakyatnya. Ya sehingga ya pola-pola yang mungkin dulu ada ya harus turun ke jalan dengan rame-rame menggulingkan pemerintahan yang sah dan seterusnya itu mungkin dulu relevan. Tapi sekarang apakah itu relevan gitu? Sehingga waktu itu kita agak setengah satir gitu ya, membuat yang kita sebut dengan transformasi kan. Jadi kita udah merasa reformasi udah lewat ya. Sekarang saatnya apa lagi nih? Saatnya transformasi. Jadi kita berterima kasih pada reformasi dan saatnya ya mengukir sejarah baru itu buat kita semua. Next. Nah, ini ya saya sebutnya al-harokah barokah ya. Jadi setiap di mana kita bergerak itu di situ ada barokah gitu. Nah, waktu itu juga kita masih ingat ya peristiwa 90 tahun Sumpah Pemuda gitu. Kami juga menafsirkan itu sebagai sesuatu yang harus kita rayakan. Ya perayaannya apakah sama seperti dulu ya? Tentu beda gitu ya. Kita akhirnya buat waktu itu di salah satu gedung ya dan ngumpulin berbagai ketua BEM, ketua OSIS ya, berbagai ketua organisasi, ada yang influencer, ada yang artis ya dan lain-lain itu untuk bicara di forum itu dan bagaimana kita mendorong semangat layani generasi kita ya. Kemudian di sebelah kanan juga ya kami waktu itu awal pandemi Covid ya. Saya kebetulan hadir di rapat pertama penunjukan Pak Doni sebagai ketua Satgas Covid waktu itu dan setelah itu beberapa hari setelah itu saya mengumpulkan lagi ya teman-teman yang selama ini sudah bergerak masing-masing ya. Kalau teman-teman bisa perhatikan di foto itu ada Rachel V-nya, ada Indra Bekti ya. Bahkan waktu itu ada Dr. Tirta juga, tapi masih di belakang dia ya. Dan waktu itu followernya cuma 200.000 kalau nggak salah. Nah sekarang udah 2 juta sekian kan. Nah, dia aktif terlibat dalam COVID. Nah itu momentum-momentum awalnya bareng-bareng semua dengan kami gitu ya. Kami mengumpulkan dan melihat bahwa ya era COVID ini anak muda juga harus ambil peran, harus ambil bagian. Jangan kita diminta semua untuk stay at home misalnya, kemudian semua akhirnya tinggal di rumah gitu. Lantas siapa yang waktu itu berperan membagi-bagikan bantuan? Karena waktu itu pemerintah juga masih sangat kagok ya. Jadi bahkan waktu itu kita beli masker sampai 1 juta harganya, ya macam-macam lah ya, N95 dan seterusnya itu gitu. Ya kita datang ke rumah sakit untuk bawa makanan, ya bantuin
Kalau sekarang kan dananya udah ada semua. Kalau dulu sama sekali sangat terbatas. Dan itu dibutuhkan gerakan oleh anak-anak muda. Ya, saya dulu sebelum Pak Doni ke satu daerah, biasanya saya dulu yang ke sana. Ya. Satu yang paling berkesan itu ketika kami berhasil menggerakkan teman-teman bonek ya di Jawa Timur. Waktu itu berantem tuh, bukan berantem sih ya, berselisih lah ya. Soal penanganan COVID ya antara wali kota dan gubernur. Nah, akhirnya kami mendorong inisiatif dari bawah ya, dari grassroots ya khusus. Dan kalau di Jawa Timur kan sampai RT RW ya teman-teman bonek itu. Alhamdulillah ya. Dari yang kondisinya hitam waktu itu alhamdulillah pelan-pelan jadi kuning. Nah, artinya apa ya? Di balik gerakan itu selalu ada keberkahan. Saya selalu ya bilang ke teman-teman semua ya bahwa apapun situasinya kita jangan berhenti bergerak gitu, harus terus bergerak gitu. Next. Nah, ini juga belum ya. Yes. Oke, nah ini juga ya salah satu contoh misalnya ketika kita selalu ya melihat bahwa Istiqlal dan katedral itu adalah menara apa atau adalah monumen ya bersejarah yang kemudian menunjukkan toleransi beragama kita. Ya. Saya selalu bertanya-tanya, setelah itu apa lagi yang bisa mereka lakukan, khususnya pada pandemi ini. Akhirnya kami ya bersama beberapa generasi muda waktu itu, teman-teman dari Pemkri, dari HMI dan lain-lain, itu memfungsikan ya bagaimana masjid dan gereja itu katedral ya bisa membantu warga sekitar yang terdampak pandemi. Dan akhirnya gerakan ini juga direplikasi oleh banyak sekali teman-teman yang lain. Ya, kemudian di yang berita yang lain ya kisah kebun masjid ya. Saya juga memperoleh ketika semua lockdown waktu itu saya jadi relawan, saya ketemu yang namanya kebun masjid di Makassar gitu. Dan alhamdulillah ya setelah itu banyak sekali masjid sudah digunakan untuk membantu secara sosial maupun ekonomi. Kemudian yang di bawah ketika waktu itu vaksin ya, kita melihat vaksin sangat rendah waktu itu. Orang pada takut halal enggak ya dan seterusnya. Nah, kita akhirnya buat ya vaksin door to door dari masjid ke masjid gitu ya, dan ya tentu mereka sudah nggak ragu lagi soal kehalalannya ya. Karena waktu itu kan pemerintah misalnya buat sentra vaksin ya di GBK dan lain. Ternyata secara psikologis ya itu tidak mengena ya kepada kelompok masyarakat bawah. Akhirnya saya usulkan waktu itu sama pemerintah untuk bisa menggerakkan ya vaksinasi itu dari door to door, dari masjid ke masjid. Sehingga berbagai isu tidak halal lah dan segala macam itu secara simbolik sudah kejawab. Ya, kita juga buat gerakan namanya gerakan bangkit dari masjid ya. Bagaimana juga kita dorong masjid sebagai epicentrum virus kebaikan. Karena jumlahnya kita masjid kan 741.000 gitu ya. Ini sangat besar sekali dan selama ini ya hanya kita pakai sebagai tempat atau secara ibadah secara vertikal. Padahal masjid ya di zaman Rasulullah itu berperan dengan sangat baik ya untuk masalah-masalah sosial, ekonomi ya, dan seterusnya. Next. 2 slide terakhir. Jadi pekerjaan rumah apa ya kita mesti selalu bersandar pada keyakinan bahwa anak muda itu selalu menjadi penggerak sejarah. Dia adalah aktor perubahan, dia sekaligus juga jadi motor ya penggerak. Kemudian konektivitas pemuda Indonesia di dunia dengan pengetahuan dan gerakan. Jadi selain pengetahuan, sekali lagi al-harokah barokah. Jadi selalu ya butuh gerakan. Ya karena dengan mendiskusikan saja itu masalah belum selesai gitu. Ya, mesti kita buat, mesti kita jadi teladan ya, mesti kita mendorong ya berbagai perubahan-perubahan yang di pikiran kita itu menjadi hal yang fundamental. Kemudian yang ketiga, kebangkitan ekonomi oleh pengusaha. Ini tagline-nya HIPMI nih, pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. Jadi itu yang kita butuhkan. Dan yang terakhir, bagaimana kita memfungsikan juga pelan-pelan rumah ibadah kita sebagai modal sosial yang begitu besar ya. Sebagai masa depan, rumah ibadah tidak lagi hanya kita pakai untuk menghabiskan masa pensiun, ya. Tidak hanya dipakai untuk menghabiskan masa tua, ya. Tidak hanya kita gunakan untuk ibadah secara vertikal, tapi ayo
kita perankan rumah-rumah ibadah kita sebagai masa depan. Ya. Ke depan kita punya program, misalnya kalau sekarang kita punya program ya pelatihan-pelatihan kewirausahaan dari masjid ya. Dan ke depan kita juga akan kerjasama dengan berbagai penyedia digital gitu ya untuk buat pelatihan coding ya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu yang pelan-pelan akan kami juga dorong ya. Next. Nah, ini terakhir, ini baru 20 ya, sekarang alhamdulillah udah ada 30 sekian ya. Inisiatif, kolaborasi, dan organisasi yang kami ada di dalamnya. Ya mungkin seperti itu ya, moderator, alhamdulillah ini 10.58 tidak lewat ya. Mudah-mudahan ada hal yang bermanfaat dari materi yang saya sampaikan, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Arif sudah memaparkan materi. Saya rasa begitu banyak catatan dan juga ilmu baru ya yang kita dapatkan dari Kak Arif tadi. Satu yang kita juga harus catat untuk para penerima beasiswa bahwa kita sebagai anak muda itu tidak cukup hanya sekedar mengikuti alur, tapi juga harus menjadi penggerak. Oleh karena itu mungkin Kak Arif izin karena di sini juga belum banyak hadir para peserta dan juga mahasiswa lain, mungkin nanti kita akan buka 2 sesi pertanyaan ya Kak Arif untuk teman-teman yang ingin bertanya. Tapi untuk sebelum masuk ke sesi pertanyaan itu kami akan menampilkan video, salah satu video sukses story yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Teguh, Kak Arif, bahwa ada satu penerima beasiswa kita, Saudara Usem Mulyadi, yang juga sekarang alhamdulillah sekarang juga merintis di karir yang beliau pilih. Dan juga kita sampaikan juga doa ya kepada saudara-saudari kita yang ada di NTT, karena 15 menit yang lalu saudara-saudari kita sedang terkena bencana gempa 7,1 skala Richter. Kita doakan saudara-saudari kita di NTT untuk baik-baik saja. Oke, baik, sama-sama kita saksikan pemutaran video sukses story dari penerima beasiswa tangguh batch pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usep Mulyadi, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Pajajaran, asal dari Kabupaten Bandung Barat. Saya merupakan penerima beasiswa Insan Tangguh batch pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu beasiswa Insan Tangguh secara sederhana. Jadi beasiswa Insan Tangguh dari Bakri Amanah ini adalah beasiswa yang diperuntukkan untuk mahasiswa yang berprestasi, baik secara akademik, kepemimpinan, juga kepekaan sosial. Beasiswa ini mensupport kita dari segi finansial, dan support tersebut saya gunakan pertama untuk kebutuhan kehidupan saya di kampus, dan yang kedua adalah untuk membiayai kegiatan ekstrakurikuler dari saya seperti mengikuti lomba-lomba atau mengikuti berbagai kegiatan organisasi di luar kampus ataupun di dalam kampus. Selain itu, beasiswa ini juga mensupport para pesertanya untuk bisa memiliki kemampuan dan kepekaan sosial. Waktu itu kami diberikan challenge untuk mengadakan berbagai kegiatan sosial di wilayahnya masing-masing, dan saya dari tim Jawa Barat waktu itu berumpuk mengadakan kegiatan edukasi pendidikan di daerah pedalaman Garut, yang mana isinya adalah memotivasi anak-anak agar semangat untuk sekolah. Selain itu, saya juga punya kegiatan sosial sendiri. Saya mendirikan komunitas yang dalamnya adalah concern terhadap pengembangan sumber daya manusia yang ada di desa, gitu. Dan itu adalah kegiatan sederhana yang saya lakukan, dan tentu ini bagian dari support beasiswa Insan Tangguh. Cukup sekian penyampaian dari saya. Semoga bermanfaat dan ada gambaran serta hikmah yang bisa diambil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama tadi kita sudah dengarkan ya video singkat dari cerita saudara kita Usep Mulyadi, penerima beasiswa tangguh batch pertama.
Untuk itu silakan tadi teman-teman yang ingin bertanya, kita buka 2 sesi pertanyaan untuk disampaikan kepada Kak Arif. Untuk itu silakan pertama mungkin dipersilakan untuk raise hand ya. Selanjutnya nanti akan diaktifkan video dan suaranya bisa langsung teman-teman sampaikan secara langsung. Oke, Saudara Afsiko, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu, mahasiswa dari mana dan dari kampus mana, dari daerah mana, sembari dipersiapkan pertanyaannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Afsiko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afziko Muhammad Chandra, berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau atau disingkat UINSUSKA Riau. Izin bertanya Kak Arif Rosyid. Tadi saya mendengarkan dengan seksama bahwa banyak sekali peran pemuda di zaman sekarang, apalagi menurut sensus tadi 6/10 masyarakat kita adalah pemuda. Dan saya memandang dari sudut lain bahwa di zaman Rasulullah itu ada banyak sekali tokoh pemuda yang diangkat Rasulullah menjadi posisi yang strategis, seperti Arqam bin Abil Arqam yang rumahnya menjadi markas dakwah Rasulullah. Ada juga Zaid bin Sabit yang menjadi penulis wahyu. Ada juga Mus'ab bin Umair yang menjadi utusan da'i ke Madinah. Saya melihat zaman sekarang yang seperti yang dipaparkan oleh Kak Arif tadi, seperti ada kesamaan zaman sekarang dengan zaman Rasulullah dulu, bahwa peran pemuda itu tidak stay home aja gitu, tapi juga dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana tanggapan Kak Arif Rosyid? Apakah benar ada kesamaan itu dengan di zaman Rasulullah? Terima kasih Kak Rosyid. Kak Arif Rosyid. Oke, Kak Arif, kita tampung dulu. Dijawab Kak. Boleh. Kita tampung dulu aja. Baik, silakan teman-teman satu lagi untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan untuk raise hand terlebih dahulu, nanti operator. Ada Isnaini itu, Pak Edo. Ya Pak Ihsan, silakan Pak Ihsan. Oh Isnaini. Oh ya, baik. Isnaini silakan. Sholat, ternyata dia izin sholat. Oke. Oh izin sholat. Ya beliau dari Palu Pak, soalnya Pak. Perbedaan waktunya 1 jam ya. Mungkin Pak Ihsan ada yang mau disampaikan Pak Ihsan? Dipersilakan Pak. Kesempatan yang baik ini saya ini dulu deh. Prioritaskan dulu buat para peserta nih yang datang dari jauh juga. Mumpung Kak Arifnya masih ada, masih join. Silakan yang lain dulu. Silakan teman-teman untuk langsung raise hand, terus nanti langsung diaktifkan speaker dan videonya. Itu sudah. Ya. Udah ada. Oke, nampaknya masih malu-malu ini Kak Arif. Barangkali langsung dijawab aja ya untuk pertanyaan dari Saudara Afziko tadi. Silakan Kak Arif. Oke, jadi apa namanya dari Afziko ya di Riau ya. Memang kan kalau kita baca banyak literatur itu kan sejarah itu katanya itu manusia itu kan makhluk sejarah ya, dan sejarah itu selalu berulang katanya gitu. Jadi kalau disampaikan tadi ya oleh Saudara Afziko agak mirip ya memang seperti itulah sebenarnya fitrah yang diharapkan dari generasi muda gitu. Ya, generasi muda itu kan fitrahnya itu ya. Kalau fitrahnya manusia kan itu cenderung kepada yang hanif ya. Punya apa namanya mengangguk untuk sebuah nilai-nilai yang benar ya, itu kan fitrahnya sebenarnya. Nah kalau fitrahnya anak muda dia selalu mempelopori perubahan,
dia selalu menggerakkan sejarah ya dan seterusnya. Ya misalnya ya kalau kita dulu nonton ya filmnya Messenger kalau nggak salah ya, itu kan kelihatan itu bagaimana detik-detik ya pada saat Rasulullah SAW itu pengen hijrah kan, gitu. Itu yang agak ngotot itu kan anak-anak mudanya gitu ya. Ya, padahal yang tua-tua itu kan udah larang, jangan segala macam. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau konteksnya agama kita, tapi kalau konteksnya bangsa kita ya secara nasional di nasional ya, kita ingat pasti peristiwa 1945 kan gitu. 16 Agustus 1945 itu penculikan Bung Karno, Bung Hatta misalnya ke Rengas Dengklok. Gitu. Bayangkan kalau Soekarni dan lain-lain waktu itu nggak punya inisiatif menculik ya Bung Karno, Bung Hatta, mungkin proklamasi kita mundur tuh 2-3 hari ya. Atau mungkin bisa bulan depan. Atau bisa saja mundur tahun kan begitu. Ya, jadi anak muda itu memang selalu ya jadi motor perubahan. Dia selalu mengambil ya resiko ya. Dia selalu melihat ya bahwa ketika ada satu kesempatan emas, maka dia harus mengambil kesempatan itu ya. Take it or leave it. Gitu. Jadi seperti itulah fitrahnya anak muda ya. Sehingga teman-teman sekali lagi penerima beasiswa tangguh itu tadi ya harus benar-benar bisa membaca ya berbagai peluang-peluang yang ada di depan ya dan harus bisa mengambil ya berbagai resiko itu. Tentu saja ya itu harus punya pengetahuan, harus punya jaringan yang luas, harus punya perkawanan yang luas sehingga keputusan yang kita ambil itu akurasinya oke gitu. Ya tidak keputusan yang kita ambil secara emosional kan gitu. Makanya kan ada juga yang soal tadi ya emotional question, bagaimana kemampuan emotional intelligence ya. Jadi itu ya, dan itu cuma dan hanya teman-teman bisa dapatkan dalam interaksi keseharian, dalam interaksi belajar di organisasi ya. Jadi ya Bung Afsiko, jadilah aktor-aktor sejarah ya, jadilah manusia yang sesungguhnya yang selalu ya menggerakkan bandul perubahan itu kemanapun kehendak kalian gitu. Jadi jangan ikut arus ya, jangan kayak kayak ikan mati ya, bedanya ikan mati sama ikan hidup kan gitu katanya. Kalau ikan mati itu ikut arus ya. Kalau ikan hidup dia kadang-kadang itu melawan arus ya. Dia kadang-kadang keluar ya dari ini karena kalau ikan hidup itu kan dia makin gede itu kalau dia melawan arus kan gitu. Itu ototnya ada itu kan gitu ya. Kalau ikan mati ya kemanapun dia dibawa oleh arus ya ke bawah ke sana. Jadi teman-teman harus jadi ikan hidup ya yang selalu ya menggerakkan perubahan, selalu melawan arus-arus yang mungkin bisa menyesatkan ya kalian. Jadi kalau arus-arusnya kebaikan ya seperti yang Amanah Bakri sudah bawa ya, jangan dilawan itu repot ntar kan, beasiswa nggak cair gitu. Tapi kalau ke hal-hal yang negatif ya, misalnya di luar sana pergaulan yang luas dan seterusnya itu ya, itu yang menurut saya teman-teman harus selalu berani keluar ya dari zona nyaman. Ya mungkin gitu ya Pak Afsiko. Ya, terima kasih Kak Arif. Baik, dipersilakan satu penanya selanjutnya untuk bisa disampaikan. Oh itu ada Indra Kurniawan, dipersilakan Indra. Langsung bisa di-unmute Indra. Ya siap Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indra Kurniawan dari Sidoarjo. Asal dari kampus Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Di sini yang ingin saya tanyakan kepada Kak Arif Rashid. Tadi di sini ada 2 mindset, grow mindset sama fixed mindset. Ini kan berarti dua-duanya kan penting untuk digunakan. Maksudnya pasti ada tempat untuk menggunakan growth mindset, ada tempat untuk menggunakan fixed mindset. Nah, di situ bagaimana Kak penjelasannya untuk itu? Terima kasih. Ya, langsung jawab ya. Silakan Kak. Oke. Malah kan tadi ya yang diharapkan itu teman-teman itu punya growth mindset gitu ya.
Jadi dulu ya kita masih menganggap tadi ya hal-hal yang tabu ya, misalnya mengkritik ya dan seterusnya. Jadi sekarang itu menjadi sangat, orang udah sangat terbuka kan gitu. Apalagi era demokratisasi sekarang kan itu orang pengetahuan itu berserakan di mana-mana ya. Kita bisa sekarang jauh lebih pintar kan Om Google gitu ya. Kita tanya Om Google, Om tentang ini itu udah pada keluar semua gitu. Jadi sekarang udah semakin terbuka ya, semakin transparan gitu ya. Sehingga kita nggak bisa lagi ya menutupi keburukan-keburukan ya, kejahatan-kejahatan yang kita lakukan dan seterusnya kan gitu. Ya jadi ya caranya itu ya benar-benar harus punya growth mindset kita. Ya selalu ya menganggap bahwa di era terbuka ini kita harus melakukan yang terbaik gitu ya. Ya ketika kita satu kesempatan gagal, maka akan ada kesempatan-kesempatan yang lain di depan kita. Ya. Kemudian ketika ada yang mengkritik, kita jadikan itu sebagai sesuatu yang positif, misalnya untuk perbaikan diri kita, dan seterusnya. Jadi dengan growth mindset ini yang sebenarnya diharapkan sama teman-teman, tidak lagi punya fixed mindset gitu. Karena fixed mindset itu ya kita misalnya nih ya, fakultas apa di UNU, Universitas Nahdlatul Ulama, kalau boleh tahu. Siapa tadi? Fakultas. Indra. Halo. Oke, silakan. Teknik. Tadi nggak bisa di unmute soalnya. Fakultas apa? Fakultas Teknik, Kak. Teknik Oke, Industri. ya. Oke, Fakultas Teknik Industri. Ya. Jadi kalau kalian baca ya bukunya siapa ya, Tom Nicholas kalau nggak salah ya, The End of Expertise ya, The Death of Expertise ya, atau matinya kepakaran, itu teman-teman bisa lihat. Ternyata di masa yang akan datang itu orang itu akan semakin komprehensif gitu ya pengetahuannya gitu. Dia walaupun tidak dalam tapi dia mengetahui gitu hal-hal yang dibutuhkan gitu untuk mengambil keputusan-keputusan penting dan seterusnya gitu. Jadi kalau di fixed mindset dia akan selalu melihat bahwa ya namanya kuliah di teknik industri ya pasti karirnya akan menjadi nanti ya kerjanya di di pabrik ya atau ya jadi pengusaha di bidang itulah gitu. Tapi lihat sekarang misalnya di tengah COVID ya, saya melihat betul ya banyak teman-teman guru-guru kami ya, para pengusaha-pengusaha itu ketika bisnis yang lain sepi, mereka shifting tuh, mereka masuk ke bisnis kesehatan misalnya. Ya, mereka memanfaatkan berbagai kesempatan-kesempatan yang ada gitu. Jadi tadi ya di era yang serba tidak pasti ini fixed mindset itu udah nggak relevan lagi. Yang kita butuhkan adalah growth mindset. Ya. Jadi sebenarnya ini persoalan waktu, momentum ya. Ya mungkin dulu growth mindset, gitu. Tapi once seperti yang terjadi hari ini ya, memang yang kita butuhkan adalah growth mindset. Gitu. Jadi mungkin itu ya, saudara Pak Irfan tadi ya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Arif atas jawabannya. Untuk itu mungkin karena sudah waktu juga menunjukkan jam 11.16, mungkin kita minta closing statement dari Kak Arif sebelum selanjutnya nanti akan kita masuki sesi foto bersama Kak ya, supaya juga teman-teman bisa, jangan lupa di follow gitu Instagramnya Kak Arif, bisa dicari Kak Arif Rosyid gitu di Instagram. Jangan lupa juga di tag teman-teman untuk sebagai kegiatan kita. Baik, silakan Kak Arif untuk menyampaikan closing statement-nya. Ya, saya ada di posisi teman-teman itu sekitar ya mungkin 17 tahun yang lalu ya, ketika saya jadi mahasiswa dan saya menjadi pemburu beasiswa gitu ya. Nah waktu itu saya dapat beasiswa macam-macam juga gitu ya. Saya dapat beasiswa unggulan, saya dapat beasiswa dari Bank Indonesia dan seterusnya gitu. Nah tapi ternyata setelah itu saya sadari gitu bahwa semakin kita banyak dapat beasiswa, semakin besar tanggung jawab kita gitu ya. Jadi sekali lagi
ketika teman-teman dapat beasiswa ya, teman-teman dibantu, dibiayai ya, dikasih beasiswa, itu ternyata teman-teman itu punya semakin besar tanggung jawab ya. Artinya tanggung jawab itu tidak lagi sekedar menyelesaikan kuliah teman-teman gitu ya, tapi ya harus membuat bangga ya pemberi beasiswa. Ya teman-teman kehadirannya ya dan diberinya beasiswa itu tidak lagi sekedar menyelesaikan ya kuliah ya seperti itu saja ya, lulus cum laude dan lain-lain, tentu itu membanggakan. Tapi what next-nya apa? Setelah itu apa? Ya, apakah teman-teman setelah itu hilang gitu di telan bumi gitu? Atau teman-teman setelah itu malah membanggakan ya, semakin membanggakan Amanah Bakri yang menjadi teladan ya, patut dicontoh. Dan dari situlah saya kira kebahagiaan pemberi beasiswa. Ketika kebaikan yang sudah ditanam ya itu teman-teman bisa mendorong ya kemaslahatan yang jauh lebih luas, sehingga ketika teman-teman dimanapun berada setelah itu teman-teman akan selalu bilang saya ya seperti ini karena pertolongan ya atau kebaikan hati dari Amanah Bakri ya. Jadi teman-teman ini adalah orang pilihan, bukan biasa-biasa lagi ya. Teman-teman dipilih dari sekian banyak orang yang mau ya, tentu tanggung jawab ya, komitmennya harus jauh lebih besar ya dibanding mereka yang tidak seberuntung teman-teman. Disitulah kebersyukuran kita. Ya, jangan jadi kufur nikmat ya, jangan jadi melupakan ya nikmat-nikmat yang diberikan. Jadi mungkin itu ya moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Arif atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih sekali lagi pengurus Bakri Amanah dan juga kawan-kawan penerima beasiswa. Sebelum itu tadi disampaikan juga dimention bahwa Pak Teguh ingin menyampaikan sesuatu. Silakan Pak Teguh. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih ini Adinda Arif Rosyid, sahabat saya. Terima kasih untuk sharingnya. Mudah-mudahan dengan ini menjadi bekal buat adik-adik kita bahwa yang dibutuhkan saat ini tidak saja pengetahuan secara akademis juga, tetapi keberanian untuk take lead. Bukan begitu ya pesannya tadi Adinda Arif, bahwa kita harus berani memimpin dan membawa perubahan. Sekali lagi ini sebuah pembekalan yang sangat berharga buat kami semua di Bakri Amanah, dan kami insya Allah dengan perkenan Allah Subhanahu Wa Taala kita insya Allah akan terus-menerus berupaya melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah, yang selalu setia kepada bangsanya, dan juga tidak pernah lupa bahwa apapun yang kita perbuat itu adalah atas kehendaknya semata. Jadi sekali lagi terima kasih Adinda Arif untuk sharing sessionnya. Semoga kita semakin banyak bisa berkolaborasi ke depannya sehingga bangsa ini melahirkan banyak-banyak pemimpin di masa depan dan kita menjadi bangsa pemenang, tidak saja tangguh di Asia Pasifik tetapi insya Allah menjadi pemimpin di dunia. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita foto bersama ya, teman-teman mohon untuk diaktifkan kameranya. Kita foto bersama dahulu. Oke, siap. Oke, kita akan mulai ya foto bersama ya teman-teman ya dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Kita foto lagi selanjutnya. Oke. 1, 2, 3. Oke, baik. Jangan lupa teman-teman. Satu kali lagi ya, boleh. Ini pesan dari operator Kak Arif. Mohon maaf, satu kali lagi. Oke, kita ulangi satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Kak Arif. Harapannya ke depan semakin sering bisa membersamai adik-adik gitu Kak Arif ya. Jangan lupa juga teman-teman hasil foto tadi yang akan kita share untuk dibagikan di semua sosial media. Jangan lupa juga untuk mengikuti Kak Arif Bakri Amanah tentu. Terima kasih banyak. Kita beranjak ke kegiatan selanjutnya. Di sini juga sudah hadir para penerima beasiswa tangguh dan juga satu
penerima beasiswa tangguh sudah hadir secara offline. Kepada saudari Denisa Azura dari Universitas Bakri, kami persilakan untuk ke depan. Selanjutnya. Pamit ya. Oh siap, Kak Arif. Makasih. Banyak Kak Arif. Pak Teguh, makasih semua. Terima kasih, Pak Arif. Terima kasih. Baik, silakan Denisa, kemudian dilanjutkan. Oke, baik. Ini bagian teman-teman yang perlu diketahui bahwa ini adalah simbolis di antara 17 penerima beasiswa tangguh lain, penerima beasiswa tangguh. Ya, mundur lagi. Oke, baik. Ya, oke, baik. Oke, kita lanjutkan dengan sesi simbolis. Oke, baik. Sekali lagi foto dulu. Tahan. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi. 1, 2. Oke, baik. Baik, terima kasih Denisa. Dipersilakan di Hakim juga dipersilakan untuk kembali ke tempatnya. Sekali lagi kami informasikan bahwa penerima beasiswa tangguh batch kedua ini berasal dari 5 provinsi, 17 mahasiswa. Untuk sementara mitra kita selain kelompok usaha Bakri itu juga sudah lebih dari 20 kampus menjadi mitra kita. Oke, untuk itu mungkin Pak Ihsan ada yang mau disampaikan, Pak Ihsan? Sudah Pak ya? Oke, terima kasih Mas Edo. Oke, tadi udah disampaikan banyak pesan ya dari Mas Arif, Bang Arif, Pak Arif. Oke. Dia organisatoris, juga dia sekarang sudah mengemban amanah yang lebih tinggi menurut saya ya di sisi komisaris. Satu hal yang menarik mungkin Bang Edo, saya akan elaborate sedikit tentang apa yang disampaikan. Ini juga kelihatannya terkait dengan salah ucap. Tapi menurut saya juga ini sesuai dengan posisi beliau sebagai komisaris gitu ya. Bakri Amanah menjadi amanah Bakri dan ditutup dengan amanah. Ya istilahnya bisa amanah itu kan kepercayaan, juga bisa jadi titipan, bisa juga adalah nasihat yang disampaikan oleh Mas Arif yang mewakili Bakri Amanah. Saya kira tepat. Bagaimana mudah-mudahan beasiswa yang diberikan oleh Bakri Amanah ini tidak saja hanya mempermudah proses kelancaran dalam mengejar cita-cita dengan satu parameter misalkan IPK yang baik gitu ya, tetapi juga bagaimana ini juga mendorong, memotivasi, memberikan semangat lebih bagaimana bisa bertindak, berpikir lebih luas lagi ya. Tadi ada istilah grow mindset ya, ini sangat menarik ya ketika banyak pikiran-pikiran yang kolot, konvensional, itu juga perlu kita ini lagi ya, evaluasi lagi gitu ya, yang membatasi banyak ruang gerak kita ke hal-hal yang sifatnya lebih membebaskan pikiran kita dan tindakan kita untuk berbuat lebih. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan kolaborasi antara Bakri Amanah dengan 5 perusahaan juga 1 universitas Bakri yang ada di kelompok usaha Bakri ini bisa berjalan dengan baik dan menghadirkan insan-insan tangguh ke depannya. Dan catatan satu lagi dari saya, teman-teman ini bukan lagi generasi milenial gitu ya kalau lihat dari kelahiran, tetapi generasi Z yang bersiap untuk menggantikan generasi milenial. Buat kami saya Pak Teguh itu udah ada generasi milenial, udah ada generasi Z yang menunggu gitu ya kontribusi kalian. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan ini juga menjadi evaluasi buat kami untuk disajikan lebih baik dan lebih baik lagi. Selamat sukses buat para penerima beasiswa batch kedua. Dan terima kasih juga atas dukungan dari
MBGI ya, Minarak Berantas, dari Energi Mega Persada, dari Universitas Bakri, terus juga dari mana, Dok? Dari CPM ya, Citra Palu Mineral. Citra Palu Mineral. Ada juga ya rekan-rekan di kelompok Bakri, dan mudah-mudahan ini juga menjadi trigger yang lebih baik lagi, lebih luas lagi, dan tadi kalau dibilang udah sampai 20 universitas, mudah-mudahan akan lebih banyak lagi. Terima kasih juga Pak Teguh telah memberikan inspirasi juga nih pagi ini dan siang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ihsan, Pak Teguh. Di sini juga hadir Wakil Rektor kedua dari Universitas. Oh, Pak Andika ya? Andika. Oh, terima kasih Pak Andika. Terima kasih Pak Andika sudah hadir di kegiatan kita hari ini. Hadir juga perwakilan dari Citra Palu Mineral, hadir juga perwakilan dari Bumi Resource Mineral, Minarak Berantas Gas Indonesia, Kangean Energi Indonesia, dan tentu juga sahabatnya Pak Ihsan, Pak Arif Hidayatullah dari EMP Malaka Street. Terima kasih banyak Pak, Bapak-Bapak semua yang sudah hadir dan mendukung kegiatan Bakri Amanah selama ini, khususnya beasiswa tangguh. Terima kasih banyak kami ucapkan. Mari sama-sama kita tutup kegiatan ini yang insya Allah akan dipimpin doa oleh Saudara Ari. Kepada Saudara Ari kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sama-sama mendoakan para pemimpin-pemimpin dan guru-guru kita, wabil khusus untuk tim Bakri Amanah yang sekarang sedang di erupsi Semeru di Lumajang. Kemudian untuk saudara-saudari kita yang ada di NTT yang juga tadi dapat informasi sedang ada gempa, dan terkhusus untuk kita semua, semoga acara ini bermanfaat dan kedepannya kita semua. Maaf interupsi, sekaligus juga ada keluarga Bakri juga yang ulang tahun saat ini, Pak Aga. Dan terkhusus untuk Pak Aga, insya Allah kita sama-sama kita doakan beliau panjang umur, diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan kepada Pak Aga yang berulang tahun di tanggal 14 Desember ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Muhammad salatan tunjinna biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutakhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Para peserta dan juga dari yang sudah hadir ke kegiatan ini. Mari sama-sama kita tutup kegiatan ini penyempurnaan dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mewakili panitia pamit dan terima kasih banyak telah hadir di kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Teguh.
Pak. Izin live ya. Juga Pak Afkar udah hadir, Pak Afkar. Dan teman-teman semuanya terima kasih ya. Nanti kita informasi lebih lanjut itu akan kita sampaikan di grup beasiswa ya. Terima kasih semuanya.